Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nusdianto Triakoso. Kali ini saya akan mencoba untuk mengenalkan Hebat e-learning generasi 2 dari Universitas Airlangga. Ya. Ini dikembangkan oleh kawan-kawan DSID dan Direktorat Pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar di Universitas Airlangga, yang kalau dibuka ya melalui laman hebat.e-learning.uner.ac.id langsung akan menuju ke halaman ini ya. Ada Hebat Gen 2 Universitas Airlangga. Kemudian juga ditemukan pengumuman bahwa penggunaan Hebat generasi 2 ini mulai berlaku pada semester Gasal ya, per tanggal 28 November 2023 dan seterusnya ya. Oke, kita klik, kemudian kita login. Memang ada beberapa perbedaan sedikit karena di sini harus membutuhkan verifikasi ya. Nah, kebetulan saya sudah beberapa kali login sehingga data saya juga sudah terekam, akun username dan passwordnya. Kemudian kita login. Jadi begitu kita klik tombol login tadi itu, kita masuk ke halaman ini. Kemudian kita klik login ya. Nah, ini otomatis masuk, tapi kadang-kadang juga kita harus perlu diverifikasi untuk captcha gitu ya. Nah, di halaman Hebat generasi 2 tadi itu hanya mata kuliah kita yang kita ampu. Di sini ada diagnosa klinik dan penyakit dalam hewan kecil gitu ya. Jadi ada ini mata kuliah saya di semester ini. Kemudian tampilannya masih minimalis gitu ya. Jadi my courses ada ini tampak di situ, di sini pernyataannya, selamat datang. Kemudian kita coba masuk ke tiap-tiap kelas karena ini masih kosong semua ya. Jadi ada kelas saya di Hebat generasi 2 dan diagnosa klinik dan penyakit dalam. Jadi kita lihat yang di diagnosa klinik kelas B misalkan, ini masih kosong kelasnya. Nah, ini perlu kita setting untuk kita isi dari kelas yang lama. Kelas yang lama ada di arsip gitu ya. Jadi kalau kita keluar, kita log out, jadi user kita ada di kanan atas ya. Jadi kita bisa klik, profil ada di situ. Kemudian kita log out, kita lihat kelas yang lama. Jadi Hebat e-learning yang lama yang bukan generasi 2 tadi itu ada di arsip ya. Kalau kita klik, nah ini ada di sini ya. Akun untuk bisa masuk masih sama. Jadi nah ini perlu captcha, saya bukan robot, begitu dimasukkan. Oke, kemudian login ya, dan bentuk kelas Hebat e-learning di kelas kita yang lama masih seperti ini. Nanti kita cari kelas saya KHD 401 untuk diagnosa klinik tadi itu akan muncul di sini. Jadi ada 21 kelas ya, dengan tahun yang lama ini. Jadi yang tahun yang baru saya sudah tandai ada di sini ya. Ganjil 2023. Jadi kelas A, B, C, D dan seterusnya dari sana ya. Oke, kita kembali ke Hebat generasi 2. Kita keluar dulu. Oke. Ya, kita ke ini halamannya berubah.
ke hebat, tidak di arsip tapi di sini. Oke. Hebat. Ya. Ya, jadi kembali ke halaman ini. Kita login. Ya, seperti tadi akan masuk ke kelas kita. Ya, kita masuk ke kelas B. Kita akan coba import seluruh konten dari kelas yang lama yang ada di arsip tadi itu, kita akan pindahkan ke kelas yang baru di hebat generasi 2 ya. Nah, kita setting dulu kelasnya. Coba kita lihat. Nah, ini saya ganti saja nomor nama singkatnya jadi DKV-B gitu ya. DKV kemudian start date-nya kemarin itu 28 Agustus ya. Saya buat jam 6 sesuai dengan kelas saya yang lama supaya nanti kalau disinkronisasi atau dipindahkan semuanya persis gitu ya. Summary nanti kita bisa isi. Kemudian course image, course format kita pakai weekly ya. Kemudian appearance saya biarkan saja completion tracking. Jadi saya ingin melihat perkembangan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Kita bisa aktifkan completion tracking. Oke. Kemudian save and return. Ini sudah kita atur. Kemudian kita tinggal lakukan restore. Jadi kenapa pilihnya menggunakan restore? Karena tempatnya berbeda. Jadi rumahnya berbeda. Yang sekarang ada di hebat e-learning.uner.ac.id, sementara kelas kita yang lama ada di arsip e-learning.uner.ac.id, tidak di hebat lagi. Oke. Kemudian ini sudah kita siapkan, kita pindah ke kelas yang kita punya tadi itu di arsip ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi di sini arsip.e-learning.uner.ac.id, alamatnya di situ. Oke, saya harus login karena tadi sempat keluar ya. Kita masuk. Oh. Ya, kita login. Oke. Sudah. Nah, kita cari mata kuliah saya. Oke, mata kuliah saya cari yang aktif. Tadi kelas B saya ingin pindahkan sebagian dari kelas B. Nah, ini tahun ganjil 2023, saya pengen kelas B. Nah, sekarang kita coba melakukan backup gitu ya. Yang nanti backup tadi itu kita akan gunakan sebagai restore yang di kelas di hebat generasi 2 ya. Kita pilih gambar gerigi ini, kemudian kita pilih more ya di situ. Nah, tinggal kita pilih di sini ada course administration, kita pilih backup. Oke. Nah, di sini sudah masuk ke halaman backup, ada tahapannya sebetulnya. 1 initial setting, 2 nanti skema setting, 3 confirmation and review, 4 perform backup, dan kemudian selesai ya. Nah, di initial setting kita ingin apa saja yang ingin kita
catat atau rekam gitu ya, sebagai backup gitu ya. Jadi termasuk di sini yang kita inginkan adalah aktivitas dan resources dan bahan-bahan ajar. Mungkin ada blog yang ada kita bisa simpan juga. Kemudian file-file apapun yang ada di kelas itu. Kemudian termasuk filter yang kita terapkan. Kemudian kegiatan-kegiatan eventnya ya, termasuk question bank yang ada di kelas ini, mungkin kelompoknya juga, kompetensi dan lain-lain ya, kita ikuti saja semua yang bisa kita rekam, kita rekam. Kemudian kita next, karena kita akan milih beberapa saja yang akan kita backup untuk kita restore di kelas hebat generasi 2 ya. Kita pilih next. Nah, kemudian masuk ke tahapan skema setting. Kita hapus saja yang tidak perlu. Saya tidak akan backup general, pertemuan saya 2 tidak, hanya UTS dan UAS saja ya, dan beberapa quiz gitu ya. Pertemuan pada ada quiznya, sudah selesai semua ini. Pertemuan 6 tidak, pertemuan 7 juga tidak. Semester ujian tengah semester kita rekam ya, kita biarkan ini tercentang. 8 tidak kita ambil, kemudian 9 juga tidak. Pertemuan 10 ada kuis ya, kita coba ambil, biarkan saja di sini. Kemudian 11 tidak kita ambil, 12 juga tidak. Kemudian post-test kita ambil, kemudian pertemuan 14 enggak, ujian akhir kita ambil semua. Oke. Ya, jadi itu yang akan kita ambil, kita rekam, kita simpan maksudnya. Kemudian klik next. Ya. Kemudian ini masih di konfirmasi, dipastikan lagi. Saya yakin dengan pilihan-pilihan tadi itu sudah saya lewati saja di bagian ini, kemudian masuk di penghujungnya kita akan next, perform backup, kita lakukan backup. Jadi yang kita akan backup hanya UTS, UAS dan beberapa minggu yang ada kuisnya tadi itu ya. Oke, kita tunggu. Nah, itu cepat sekali sudah continue. Nah, kita masuk ke halaman backup gitu ya. Di sini ada banyak macam backup yang sudah pernah saya lakukan. Tanggal berapa, tahun 2001 pernah, 23 begitu, bulan Oktober, bulan Desember. Yang terakhir tanggal 12 Desember gitu ya. Ini di kelas B. Nah, ini kelas B, kita perhatikan. Jadi ini backupnya kemarin yang saya lakukan 11 Desember itu di kelas A ya. Yang dulu 2023 di ini kelas F dan seterusnya ya. Nah, ini yang terakhir saya lakukan backup itu di kelas DKV kelas B ya. Nah, sekarang ini tadi. Kemudian kita unduh karena akan kita gunakan atau kita restore di kelas yang baru tadi menggunakan data-data ini. Kita download. Ya, ini sudah masuk, sudah tersimpan. Oke. Kita kembali lagi ke kelas diagnosa klinik yang kosong tadi itu. Nah, di sini ya. Data restore sudah ada di unduhan ya. Kalau kita lihat di download, di unduhan di sini. Nah, ini data restore. Data backup ada di situ ya, backup yang kelas B. Nah, ini kelas B. Ya, ini kelas B. Oke, kemudian kita masuk ke tahap restore. Jadi kita bisa lakukan restore dengan memilih ini. Jadi di sini ada menu administrasi, ada backup, ada restore. Kita pilih restore. Jadi yang akan kita terapkan pada kelas DKVB yang masih kosong ini ya. Yang sudah kita setting tadi itu. Kapan start atau kalender akademiknya bermula dan seterusnya tadi itu. Kita pilih restore. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan data file backup tadi itu. Nah, kita masukkan, kita bisa pilih melalui tombol ini step by step begitu mencari filenya, atau kita langsung pilih di unduhan tadi itu, download, cari backupnya, kemudian kita drag, kita geser, tekan dan geser ke
tempat yang dimaksud dan kita lepas ya, lepas. Oke. Dia akan di unggah gitu ya. Kemudian setelah selesai kita tinggal klik tombol restore. Klik tombol restore. Oke, ada beberapa tahapan lagi nanti, ada konfirmasi, destinasi, setting, macam-macam tadi sampai selesai gitu ya. Nah, detailnya ini jadi course modul 2 data yang diambil dari data yang kita rekam tadi itu barusan ya, versinya ada di situ, URL-nya ada di sana. Apa saja yang akan kita pindahkan dari kelas yang lama terekam di sini, yang dicentang-centang tadi itu yang kita memang akan pindahkan. Kemudian detail dari course-nya ada di sini, jadi hanya quiz tadi itu, kemudian ada quiz ini juga untuk UTS, untuk ini jadi quiznya untuk UTS presensi begitu, dan post test dan UAS tadi itu sesuai sudah. Kemudian kita klik continue ya. Nah, continue sebetulnya ada dua pilihan ini, jadi apa mau di delete atau mau di merge misalkan begitu. Karena kelas kita kosong masih bebas saja. Nanti seandainya kelas kita tadi itu sudah ada isinya, kalau kita mau ganti yang baru betul ya kita delete konten yang ada, kemudian kita ganti yang baru ini ya. Pilih saja di restore in this course ya, jangan di existing course, di tempat ini saja, di kelas ini saja, karena dia hanya untuk kelas ini saja. Oke. Kemudian klik continue, jadi pilih merge yang kemudian continue. Nah, ini settingnya seperti apa gitu. Jadi enroll user enggak, karena kita menggunakan user yang baru, ada di sini sudah ya. Kemudian ini berbagai hal tentang user tadi itu, termasuk grup macam-macam itu ada di situ ya, kita next saja. Oke, nah kemudian ada skemanya. Jadi apa mau kita override atau tidak. Jadi saya tidak mau override, biarkan saja sudah yang ada ya, supaya tidak ditumpui. Seandainya tidak cocok nanti kita bisa hapus gitu ya. Nah, di situ yang terpilih adalah ujian tengah semester tadi itu. Kemudian beberapa pekan yang lain ada quiz dan ada post test ya tadi. Ini post test praktikum, kemudian ada ujian akhir. Oke, dan data tertibnya nanti kita langsung klik next ya. Oke, jadi masih diminta untuk mengkonfirmasi kembali. Jadi saya yakin saja sudah, kemudian kita lakukan restore. Jadi kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, kelebihan restore tadi itu semua yang ada di kelas lama yang kita pilih, termasuk question bank, sekian banyak question bank pun kita angkut, kita pindahkan ke kelas yang kosong ini. Jadi kita tidak ambil satu persatu. Berbeda nanti dengan kalau kita cara yang lain nanti ya. Nah, ini sudah selesai, the course was successfully restored ya, kemudian kita klik continue. Nah, kita sudah lihat perbedaannya dari yang sebelumnya kosong sama sekali. Dari pengaturan di awal sudah kita atur dari bentuknya mingguan, dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tengah semester ada di sini sudah muncul. Kemudian di minggu ke-10 itu ada kuis juga segala macam tadi itu, dan minggu kesekian ini tadi ada post test praktikumnya. Kemudian ada UAS yang sudah kita siapkan. Nanti kita tinggal atur sedikit-sedikit. Jadi pada prinsipnya restore sudah selesai dengan sekian banyak konten tadi itu, dengan beberapa klik saja kita sudah bisa lakukan memindahkan dari kelas yang lama yang kita perlukan, bisa saja itu total misal semuanya atau sebagian saja yang kita pilih, kita sudah pindahkan ke kelas yang baru di Hebat generasi 2 gitu ya. Nah, ini caranya melakukan backup tadi di kelas yang lama di arsip, dan kita lakukan restore di kelas yang baru di Hebat generasi 2. Demikian tata cara melakukan backup and restore pada Hebat e-learning UNER ASI ID. Mudah-mudahan ini membantu untuk mempersiapkan
kelas kita masing-masing, terutama dalam persiapan ujian akhir semester yang akan berlangsung beberapa pekan lagi. Demikian bersama saya, kita akan ketemu lagi bersama tutorial-tutorial lain bersama Nusdianto Triakoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.